Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrah Noval Gildan dengan NIM D1B120.035. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul pengaruh pemberian pupuk Bokasi Plus terhadap produksi tanaman jagung dan kacang tanah dengan sistem tumpang sari di bawah bimbingan Profesor Dr. Insinyur Haji Lakarimuna MSc AGR sebagai pembimbing 1 dan Dr. Insinyur Amirul Hadini MP sebagai pembimbing 2. Adapun yang melatar belakangi proposal penelitian saya yaitu jagung merupakan tanaman semusim dan juga merupakan salah satu tanaman pangan di Indonesia yang terpenting kedua setelah padi. Jagung memiliki kandungan nutrisi yang terdiri atas pati, protein, lemak, vitamin, mineral, dan bahan organik lainnya. Selain untuk pangan, jagung juga banyak digunakan untuk industri makanan, minuman, dan bahan kimia. Pemanfaatan jagung sebagai bahan baku industri akan memberi nilai tambah bagi usaha komoditas usaha tani. Menurut Dinas Tanaman, Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara pada tahun 2020, produktivitas tanaman jagung mencapai 164,9 ribu ton pipilan kering yang apabila dibandingkan dengan produktivitas tanaman jagung pada tahun 2019 yang mencapai 279,170 ribu ton, maka menjadi penurunan produktivitas tanaman jagung Sulawesi Tenggara sebanyak 41,22%. Tanaman jagung merupakan tanaman yang cocok untuk ditumpang sarikan dengan tanaman kacang tanah, karena tanaman kacang tanah membutuhkan bayangan untuk berteduh dan jagung membutuhkan nitrogen yang ditangkap oleh tanaman kacang tanah. Kacang tanah merupakan salah satu tanaman legum yang menjadi sumber minyak dan protein yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kacang tanah memiliki kandungan lemak sebanyak 40-50%, protein sebanyak 27%, karbohidrat 80%, vitamin A, B, C, D, dan K, serta bahan mineral yakni kalsium, kalium, Fe, Mg, P, dan Ks. Produksi kacang tanah di Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 sebesar 3.220,69 ribu ton dengan luas lahan 3.915,60 hektar. Sementara pada tahun 2020 produksi kacang tanah sebesar 3.201,8 ton dengan luas 4.099,80 hektar. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan produksi kacang tanah di Sultra. Penurunan produksi ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kesuburan tanah di Sulawesi Tenggara yang didominasi oleh tanah ultisol. Pupuk organik merupakan salah satu solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi permasalahan pada tanah ultisol tersebut. Salah satu jenis pupuk yang dapat menunjang pertumbuhan tanaman dan mengatasi permasalahan tanah ultisol adalah pupuk Bokasi Plus. Pupuk Bokasi merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan pada tanah ultisol, sebab pupuk Bokasi meningkatkan kesuburan tanah sekaligus memperbaiki sifat-sifat tanah yang akibat penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan. Bokasi dapat dibuat dari campuran berbagai bahan, difermentasi dari berbagai bahan-bahan organik, kami, sekam, dedak jagung, dedak gandum, sekam padi, ampas tahu, ampas kelapa, sampah daur ulang, rumput, dan kotoran hewan. Limbah tersebut difermentasi dengan bahan pengaktif mikroorganisme atau EM4. Prinsip pembuatan Bokasi adalah hasil akhir penguraian bahan organik oleh berbagai mikroorganisme dalam lingkungan hangat dan lembab dengan atau tanpa ventilasi. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh pupuk Bokasi Plus pada jagung dan kacang tanah yang ditanam dengan sistem tumpang sari. 2.
Berapa dosis pupuk Vokasi Plus yang tepat terhadap tanaman jagung dan kacang tanah yang ditanam dengan sistem tumpang sari? Tujuan dan kegunaan. Tujuan yang pertama untuk mempelajari pengaruh aplikasi pupuk Vokasi Plus terhadap produksi tanaman jagung dan kacang tanah dengan sistem tumpang sari. 2. Menentukan dosis pupuk Vokasi Plus yang tepat terhadap produksi tanaman jagung dan kacang tanah dengan sistem tumpang sari. Kegunaan yang pertama, sumber informasi bagi petani dalam upaya untuk produksi tanaman palawija dan tanam hortikultura. Yang kedua, bahan untuk mempertimbangkan pemanfaatan pupuk Vokasi Plus terhadap tanaman tumpang sari. Adapun tinjauan pustaka yang saya gunakan pada proposal kali ini, yang pertama yaitu untuk tanaman jagung. Awal fase pertumbuhan tanaman jagung yakni berkecambah. Tanaman jagung memiliki bentuk akar serabut yang menyebar ke samping dan ke bawah tanah sekitar 25 cm. Sistem perakaran serabut dan dibagi menjadi 3 bagian akar, yaitu akar seminal, akar adventif, dan akar penyangga atau kait. Akar seminal merupakan akar yang tumbuh dari radikula dan embrio. Akar adventif merupakan akar yang semula berkembang dari ujung mesokotil kemudian tumbuh ke atas sekitar 7-10 buku pada batang tanaman jagung, sedangkan akar penyangga sejatinya merupakan akar-akar adventif yang tumbuh pada 2 atau 3 buku pada batang jagung yang berfungsi sebagai penyangga batang agar tetap tegak. Tanaman jagung memiliki bentuk batang silindris dan tidak bercabang, tersusun dari beberapa buku dan beberapa ruas. Daun tanaman jagung tumbuh pada buku batangnya. Setiap daun terdiri atas helaian daun, selaput daun, dan pelepah yang melekat erat pada batang. Jumlah daun sesuai dengan jumlah ruas pada batang. Jumlah daun biasanya bervariasi antara 10 hingga 18 helai. Struktur tanaman jagung dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bunga lengkap atau hermafrodit dan bunga tidak lengkap. Bunga jagung tergolong bunga yang lengkap karena struktur bunganya tidak memiliki petal dan sepal. Tanaman jagung umumnya memiliki 2 atau lebih tongkol pada satu tanaman, tergantung pada varietas jagung tersebut. Tongkol jagung memiliki rambut yang merupakan perpanjangan dari ovarium yang telah matang, dan rambut tersebut memanjang sehingga mencapai 30 cm. Biji jagung memiliki bentuk yang tipis dan membulat, melebar, serta berat rata-rata antara 250 hingga 300 mg. Biji jagung diklasifikasikan sebagai Eukaryopsis sebab biji jagung memiliki struktur embrio yang sempurna. Syarat tumbuh tanaman jagung. Tanaman jagung merupakan tanaman C4 yang membutuhkan tempat tumbuh terbuka dan cukup cahaya. Faktor internal menyangkut sifat genetis yang mengandung pada tanaman yang dipercayakan. Faktor genetis pada tanaman yaitu keunggulan-keunggulan tertentu yang dimiliki oleh tanaman itu sendiri, seperti genetis yang mendukung jumlah produksi tanaman, mendukung tanaman agar toleran terhadap faktor biotik dan abiotik yang kurang menguntungkan, sedangkan faktor eksternal mencakup keadaan lingkungan dan di sekitar tempat tanaman tumbuh, baik lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Tanaman jagung dapat tumbuh di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi dengan pH tanah antara 5,6 sampai 7,5 dengan ketinggian antara 1000 sampai 1500 mdpl. Selain itu, jagung juga menghendaki tanah yang subur. Hal tersebut dikarenakan oleh kebutuhan unsur hara N oleh tanaman jagung. Iklim yang dikehendaki tanaman jagung berada pada 21 sampai 34 derajat Celcius dengan curah hujan sekitar 100 sampai 140 mm per bulan. Kelembaban dan suhu pada tanaman jagung tersebut haruslah sudah memenuhi syarat pertumbuhan tanaman jagung, yaitu memiliki kelembaban yang berkisar antara 80 hingga 90%. Jagung juga dapat tumbuh di daerah yang terletak antara 0 sampai 50 derajat lintang utara hingga 0 sampai 40 derajat lintang selatan.
Yang kedua, tanaman kacang tanah. Kacang tanah merupakan tanaman dikotil atau berkeping ganda dan dibedakan menjadi dua type, yaitu tipe tegak bunch type dan tipe menjalar runner type. Kacang tanah memiliki bentuk akar yang hampir sama dengan akar tanaman legum lainnya. Akar kacang tanah memiliki nodul atau bintil akar akibat hubungan simbiosis mutualisme antar bakteri penambat unsur N dan Rhizobium sp. Akar kacang tanah berbentuk tunggang dan memiliki cabang akar yang tumbuh pada akar utama. Kacang tanah dapat tumbuh setinggi 30-50 cm, bahkan bisa lebih tergantung varietas dan kesuburannya. Daun kacang tanah berbentuk majemuk, bersirip genap yang terdiri atas 4 anak daun dengan memiliki tangkai daun yang panjang. Pelayan anak daun berfungsi mendapatkan cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Pada akhir pertumbuhan, daun mulai gugur dari bawah tanaman. Bunga kacang tanah berwarna kuning orange yang muncul pada setiap kecak daun, mempunyai tangkai yang panjang berwarna putih. Mahkota bunga berwarna kuning, pangkal bunga bergaris-garis merah atau merah tua. Kacang tanah mulai berbunga kira-kira pada umur 4-6 minggu setelah tanam. Bunga kacang tanah melakukan penyerbukan sendiri dan proses penyerbukan bunga kacang tanah terjadi pada malam hari. Buah kacang tanah disebut polong setelah terjadinya pembuahan atau bakal buah dan disebut juga dengan genifora. Polong kacang tanah sangat bervariasi ukurannya antara 1 cm kali 0,5 cm dan 6 cm kali 1,5 cm. Setiap polong kacang tanah dapat berisi 1-5 biji. Biji kacang tanah memiliki beragam warna, bentuk, dan ukurannya. Ukuran biji kacang tanah dapat dibedakan menjadi kacang tanah ukuran kecil, ukuran sedang, dan ukuran besar. Adapun karakter biji kacang tanah meliputi kulit ari, biji yang berwarna putih, ros atau merah, dan bentuk biji seperti bulat, lonjong, atau pipih. Syarat tumbuh tanaman jagung. Syarat tumbuh tanaman kacang tanah. Syarat tumbuh tanaman kacang tanah meliputi: pertama, iklim yang terdiri dari curah hujan antara 800 hingga 1300 mm per tahun, suhu udara sekitar 26-32 derajat, kelembaban udara berkisar 65-75%, penyiraran matahari penuh. Media tanam terdiri dari jenis tanah yang gembur atau bertekstur ringan dan subur. pH antara 0,0 sampai 6,5. Cukupan air, drainase yang baik. Ketinggian tempat penanaman optimum berada di 50-500 meter di atas permukaan laut. Ketiga, tumpang sari. Tumpang sari merupakan upaya intensifikasi untuk meningkatkan produksi pertanian, yaitu menanam berbagai jenis tanaman pada satu lahan yang secara bersamaan disusun dalam barisan tanaman. Penanaman dapat dilakukan dengan 2 atau lebih jenis tanaman yang aktif memiliki umur yang sama, misalnya jagung dan kacang tanah, atau bahkan beberapa jenis tanaman yang berbeda umur dengan cara menanam secara bergantian dan berkala pada satu petak yang sama. Beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam tumpang sari adalah perbedaan sistem perakaran, tinggi tanaman, famili dan tanaman inang dari hama yang berbeda, populasi serta jarak tanam. Metode tanam tumpang sari dapat dilakukan dengan tanaman jagung dan kacang tanah, sebab kacang tanah dapat menyerap unsur N dari udara sehingga perebutan unsur hara pada tanaman juga dapat diminimalisir. Jagung memiliki kebutuhan akan nitrogen yang tinggi, sedangkan kacang-kacang dapat menyerap nitrogen dari udara, sehingga kekurangan nitrogen pada jagung dapat diimbangi dengan kelebihan nitrogen yang ada pada kacang tanah. Yang keempat, bokasi. Bokasi merupakan kompos yang dibuat melalui proses fermentasi bahan organik dengan menggunakan sampah organik rumah tangga. Bahan-bahan pembuatan pupuk bokasi mudah dijumpai di dekat rumah.
Bokasi mengandung mikroorganisme yang berperan sebagai pengurai dan dapat mempercepat proses penguraian bahan organik dalam tanah sehingga meningkatkan ketersediaan unsur hara N, P, dan K bagi tanaman. Bokasi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tanaman meskipun bahan organiknya belum terurai seperti kompos. Ketika bokasi ditambahkan ke dalam tanah, bahan organik tersebut dapat digunakan oleh mikroorganisme yang efektif sebagai sumber energi yang untuk reproduksi dalam tanah dan sebagai tambahan nutrisi bagi tanaman. Pupuk Bokasi Plus merupakan salah satu produk bioteknologi yang memanfaatkan vegetasi sekunder seperti gulma yang awalnya menjadi salah satu masalah dalam perebutan unsur hara bagi tanaman budidaya, berubah menjadi penyedia sumber hara bagi tanaman. Keuntungan dari penggunaan pupuk Bokasi Plus yakni mudah dibuat, efektif meningkatkan hara tanah, ekonomis dan ramah lingkungan. Selain itu, dapat dari beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa beberapa kelompok tani dan masyarakat umum memiliki ketertarikan dalam mengikuti penggunaan pupuk Bokasi Plus. Adapun kerangka pikir pada proposal penelitian ini yaitu produksi jagung dan kacang tanah rendah. Penurunan jumlah produksi jagung dan kacang tanah di Indonesia dikarenakan oleh alih fungsi lahan menjadi lahan perumahan penduduk. Tidak hanya itu, lahan yang kurang luas, kekurangan unsur hara, air, sifat fisik, kimia, dan biologi tanah menjadi yang buruk menjadi masalah utama dalam budidaya tanaman jagung dan kacang tanah. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pada lahan marginal salah satunya dapat dilakukan menggunakan pola tanam tumpang sari dan pemupukan menggunakan pupuk organik. Pola tanam tumpang sari dan dapat mengefisienkan penggunaan lahan marginal atau memiliki keterbatasan seperti luas, penggunaan air, dan unsur hara. Salah satu jenis pupuk yang dapat digunakan adalah pupuk Bokasi Plus. Pupuk organik Bokasi Plus tersebut dikatakan cukup efektif untuk meningkatkan kesuburan tanah. Hal tersebut disebabkan Bokasi merupakan pupuk organik yang banyak mengandung unsur N, P, dan K yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu juga dapat memperbaiki sifat fisik tanah, diantaranya kemantapan agregat, total ruang porik, dan daya ikat. Dosis pupuk. Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu yang pertama, terdapat pengaruh pupuk Bokasi Plus terhadap hasil produksi tanaman jagung dan kacang tanah. Yang kedua, terdapat minimal ada salah satu perlakuan yang memberikan pengaruh terbaik terhadap hasil produksi jagung dan kacang tanah dengan sistem tumpang sari. Metode penelitian yang pertama, lokasi dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sindangkasih, Kecamatan Ranameta Barat, Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini berlangsung pada bulan November 2023 sampai Februari 2024. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cangkul, sekop, parang, meteran roll, terpal, ember, baskom, timbangan, gembor, gunting, paku, palu-palu, alat penggaruk tanah, tali rafia, termometer, dan alat tulis-menulis, serta kamera. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu benih jagung, benih kacang tanah, EM4, gula merah, air, kirinyo, Chromolaena odorata, kotoran ternak, sapi dan ayam, dedak padi, tali rapia, kantung plastik, dan kertas label. Prosedur kerja. Yang pertama, pembuatan pupuk Bokasi. Pembuatan pupuk Bokasi Plus akan dilakukan selama 14 hari sebelum tanam. Bahan yang digunakan dalam pembuatan pupuk Bokasi berupa tanaman kirinyo, Chromolaena odorata, 70% atau 840 kg. Kotoran ternak siap pakai, sapi dan ayam 30% atau 350 kg. Dedak padi 50% 60 kg. Gula aren 400 gram dan 2 tutup botol M4. Kirinyo dipotong-potong sepanjang 5 cm termasuk bagian yang berkayu. Hasil potongan tersebut dicampurkan dengan kotoran ternak, sapi dan ayam. Untuk mempercepat penguraian dapat sudah pembuatan Bokasi maka ditambahkan
EM4 dalam bentuk cair dengan melarutkan EM4 dan gula merah sebanyak 400 gram ke dalam air. Dalam 10 liter air ditambahkan 2 tutup botol EM4 dan diaduk rata. Setelah menyiramkan EM4 secara perlahan-lahan dalam adonan secara merata dengan menggunakan sekop sampai kandungan air mencapai 30%. Bila dikepal dengan tangan, air tidak menetes, dan bila kepalan tangan dilepas, maka adonan susah pecah. Setelah 7 hari, bokasi telah selesai terfermentasi dan siap digunakan. Pupuk bokasi ditambahkan mikoriza kemudian dicampur merata bersamaan pupuk bokasi sehingga menghasilkan pupuk bokasi plus mikoriza arbuscula. Isolat mikoriza ini berasal dari akar tanaman yang sudah terkontaminasi mikoriza, banyak terdapat di waktu musim kemarau panjang. Selanjutnya, pupuk bokasi plus diaplikasikan pada masing-masing petakan sesuai perlakuan. Kedua, pembersihan lahan dan petak percobaan. Tahapan yang dilakukan adalah pembersihan gulma dengan sisa-sisa pertanaman sebelumnya pada lahan dengan menggunakan parang dan sabit. Setelah itu dilanjutkan dengan membentuk petak percobaan penelitian dengan ukuran 20 kali 30 meter. Kemudian pembuatan petak percobaan penelitian untuk jarak antar kelompok yaitu 120 dan jarak antar perlakuannya yaitu 40 cm. Yang ketiga, penanaman benih. Penanaman akan dilakukan dengan sistem tumpang sari jagung kacang tanah. Lubang tanam ditugal dengan kedalaman kurang lebih 3 cm dan tiap lubang diisi dengan 2 butir benih jagung tanam dengan jarak 70 kali 40 dan kacang tanah dengan jarak 30 kali 30 cm. Yang keempat, penyelaman. Penyelaman akan dilakukan apabila terdapat tanaman yang tidak tumbuh atau tanaman yang mati, agar semua lubang tegal terisi oleh tanaman dan jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanamnya, dengan cara menanam kembali pada lubang yang tidak tumbuh atau mati dengan tujuan menyeragamkan jumlah tanaman pada setiap petak percobaan. Yang kelima, aplikasi pupuk bokasi plus. Aplikasi pupuk bokasi plus akan dilakukan 7 hari setelah penanaman tumpang sari jagung kacang tanah. Pemberian pupuk disesuaikan dengan perlakuan masing-masing, yaitu kontrol atau tanpa pupuk bokasi, fenol, pupuk bokasi 3 ton per hektar atau setara dengan 2 kg per petak, P1. Pupuk bokasi 6 ton per hektar atau setara dengan 5 kg per petak, P2. Pupuk bokasi plus 9 ton per hektar atau setara dengan 7,5 kg per petak, P3. Dan yang terakhir, pupuk bokasi plus 12 ton per hektar atau setara dengan 10 kg per petak atau P4 dengan cara disebar merata di atas permukaan tanah pada setiap daerah perakaran tanaman. Yang keenam, pemeliharaan. Pemeliharaan akan dilakukan meliputi penyiraman dan penyiangan. Penyiraman rutin dilakukan 2 kali sehari selama penelitian, yaitu pagi dan sore, sesuai dengan kebutuhan tanaman. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut gulma atau tanaman pengganggu yang tumbuh pada petak percobaan sehingga tidak menimbulkan kompetisi dengan tanaman tumpang sari, jagung, dan kacang tanah dalam perebutan sumber hara. Yang terakhir, panen. Pemanenan akan dilakukan secara bersamaan, yaitu pada umur tanaman kurang lebih 100 hari setelah tanam. Pemanenan dilakukan apabila jagung sudah cukup tua dengan ciri-ciri warna kulit jagung sudah menguning. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan menekan biji jagung dengan ibu jari. Apabila tidak ditemukan bekas pada tanaman jagung secara tersebut, segera dipanen. Cara pemanenan jagung dapat dilakukan dengan cara mematahkan tongkol dari batangnya. Tanaman kacang tanah siap dipanen apabila 100 hari setelah tanam. Pemanenan dilakukan apabila kacang tanah memiliki ciri-ciri daunnya mulai menguning. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan mencabut tanaman kacang tanah dan melihat polongnya. Apabila sudah terisi penuh atau buncit dan memiliki warna coklat, dan jika ditekan agak keras, maka kacang tanah siap dipanen. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang akan digunakan adalah rancangan acak kelompok.
Perlakuan yang akan dilakukan terdiri atas 5 taraf, yakni kontrol atau tanpa pupuk P0, pupuk bokasi plus 3 ton per hektar atau setara dengan 2,5 kg per petak P1, pupuk bokasi plus 6 ton per hektar atau setara dengan 5 kg per petak P2, pupuk bokasi plus 9 ton per hektar atau setara dengan 7,5 kg per petak P3, dan pupuk bokasi plus 12 ton per hektar atau setara dengan 10 kg per petak P4. Setiap perlakuan akan diulang sebanyak 4 kali sehingga dapat 20 unit petak percobaan. Variabel pengamatan. Yang pertama, komponen hasil tanaman jagung. Komponen hasil tanaman jagung meliputi berat tongkol jagung dengan kelobot. Dengan cara menimbang berat tongkol jagung berkelobot yang dipanen sebanyak 5 sampel tanaman per petak, kemudian diratakan. Berat tongkol jagung tanpa kelobot dengan cara menimbang berat tongkol jagung tanpa kelobot yang dipanen sebanyak 5 sampel tanaman per petak, kemudian diratakan. Panjang tongkol dengan cara mengupas kelobot jagung terlebih dahulu. Selanjutnya tongkol akan diukur dari pangkal atas sampai ujung tongkol. Diameter tongkol diukur setelah tongkol jagung dikupas kelobotnya. Diameter tongkol jagung diukur pada bagian bawah tongkol, bagian tengah, dan bagian atas tongkol lalu diratakan. Jumlah baris tongkol dengan cara menghitung langsung jumlah barisnya. Berat 100 biji gram dengan cara menimbang 100 biji tanaman jagung atau sampel tanaman. Berat biji tanaman dihitung dengan menimbang biji sesudah panen pada setiap sampel yang diamati setiap petak. Bobot berangkasan. Waktu pengamatan dilakukan saat panen dengan mengukur sampel pada masing-masing perlakuan, lalu di oven pada suhu 80 derajat Celcius selama 2 kali 24 jam, dan kemudian menimbang tanaman yang sudah di oven. Produksi jagung ton per hektar. Produksi dapat dihitung menggunakan rumus produksi sama dengan luas 1 hektar per jarak tanam kali berat biji per tanaman bagi 1 juta. Yang terakhir, indeks panen jagung sama dengan berat nilai ekonomi per berat berangkasan kali 100%. Yang kedua, komponen hasil kacang tanah meliputi jumlah total polong dengan cara menghitung polong tanaman kacang tanah secara keseluruhan. Jumlah polong isi dengan cara menghitung polong tanaman kacang tanah yang terisi biji kacang tanah. Berat 100 biji dengan cara menimbang 100 biji tanaman kacang tanah per sampel tanaman. Jumlah biji dengan cara menghitung keseluruhan biji tanaman kacang tanah per tanaman. Berat biji dihitung dengan menimbang biji sesudah panen pada setiap sampel yang diamati pada setiap petak. Bobot berangkasan. Waktu pengamatan dilakukan saat panen, diukur pada suhu 80 derajat Celcius selama 2 kali 24 jam, dan kemudian menimbang tanaman yang telah di oven. Produksi kacang tanah ton per hektar. Produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus produksi luas 1 hektar per jarak tanam kali berat biji per tanaman bagi 1 juta. Indeks panen kacang tanah sama dengan berat nilai ekonomi per berat berangkasan kali 100%. Analisis data. Data hasil pengamatan komponen hasil produksi tanaman jagung kacang tanah akan dianalisis berdasarkan sidik ragam analisa of variansi atau ANOVA. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan (UJBD) pada taraf kepercayaan 95%. Itulah tadi presentasi mengenai proposal penelitian saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.